Dengan demikian, tuduhan ontoteologi yang biasa dikenakan pada Aristoteles ya, terutama berkat pemikiran Heidegger, jadi seolah-olah metafisika gamma itu bersifat ontologis karena heon ya, hanya membahas being qua being, sementara metafisika epsilon yang berbicara mengenai protofilosofia, di situ juga ditemukan kata theologia ya. Jadi seolah-olah gabungan dari gamma dan epsilon ini yang membuat pemikiran Aristoteles bersifat ontoteologis. Artinya Aristoteles membahas sebuah objek yang bersifat universal, artinya ontologis, dan sekaligus objek yang universal ini juga merupakan objek spesial karena merujuk kepada theos, kepada yang ilahi, kepada Tuhan, ya, sehingga menjadi teologi. Lalu seolah-olah dikatakan bahwa dengan demikian metafisikanya Aristoteles bersifat on, theos, dan logos. Jadi semacam being yang paling universal ini yang bisa diterapkan di mana saja ini juga bersifat pertama dan spesial karena merujuk kepada Tuhan. Kalau kita melihat cara argumen Aristoteles, tentu saja tuduhan itu tidak meyakinkan ya. Dan kalau kita kembali ke pemikirannya Platon dan Aristoteles tentang yang ilahi, ya, jangan lupa bahwa yang ilahi itu rujukan-rujukan kepada yang ilahi bukanlah sesuatu yang spesial ya. Dan perlu kita ingat baik dalam Platon maupun Aristoteles, ya, saya sudah menerangkan kemarin sebelumnya bahwa di Platon idea itu bukanlah kausa produktis, tapi hanya semacam kausa paradigmatis. Sementara pada Aristoteles, kajian mengenai keilahian juga sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tuhan pencipta. Ya, motor imobil bukanlah pencipta. Ya. Cara berpikir Aristoteles adalah cara berpikir dari bawah ke atas. Dia mulai dengan menyelidiki mengapa ada kemenjadian, mengapa ada perubahan, mengapa ada sesuatu, bagaimana ada sesuatu, ya, pencarian mengenai kausa, sebab-sebab akhir. Dan dari situ kemudian baru Aristoteles dari kajian hal-hal di dunia kita yang sifatnya sublunar, ya, di bawah bulan, lalu kemudian baru mengkaji hal-hal supralunar, yaitu planet-planet, pergerakan planet-planet yang kemudian juga dikatakan sebagai motor imobil. Istilah motor imobil istilah yang unik. Ya. Dia motor, artinya dia menggerakkan, tetapi dia imobil, tapi dia nggak bergerak. Lalu kan pertanyaannya bagaimana? Menggerakkan kok tidak bergerak? Ya, ini kan susah untuk dipahami. Nah, kalau saya memberikan contoh ya supaya Aristoteles menjadi lebih bersahabat ya. Motor imobil sering untuk teman-teman yang ingin menjadi imam, menjadi religius ya. Motor imobil sering saya umpamakan itu seperti Fransiskus Assisi, seperti Ignatius ya, atau seperti tokoh-tokoh suci yang diidealkan. Fransiskus, kira-kira dia masih hidup enggak? Apakah dia masih bisa menyuruh-nyuruh Anda? Enggak. Jadi Fransiskus hanyalah semacam cita-cita, semacam idealisme, dan dia sendiri nggak bergerak. Tetapi justru karena Anda ingin menjadi seperti Fransiskus, maka lalu Anda bergerak. Anda mengubah diri Anda. Anda dalam arti fisik ya, pergi dari rumah ke seminari, ke STF atau ke Kendungan ya. Anda mengusahakan diri menjadi cerdas, belajar, Anda mengusahakan diri merubah diri Anda menjadi lebih baik, menjadi lebih suci, dan seterusnya. Jadi Anda itu bergerak, Anda itu berubah karena sebuah penggerak yang dia sendiri diam. Namanya Fransiskus, namanya Ignatius. Jadi itulah motor imobil. Maka Aristoteles mengatakan ketika ada pertanyaan, bagaimana motor imobil yang katanya Aristoteles ada 56, 57 ya, di sistem kosmos yang dia bikin itu ya, planet-planet di atas itu. Ketika ditanya bagaimana motor imobil yang ada di langit itu bisa menggerakkan dunia kita yang ada di bawah ini, jawabannya sederhana. Karena kita manusia atau bumi yang tidak sempurna ini, kita menghasrati kesempurnaan seperti yang ada di langit, seperti yang ada di wilayahnya motor imobil. Jadi itulah motor imobil theos. Jangan dibayangkan sebagai Tuhan pencipta, ya, tidak. Tetapi dia semacam puncak dari hasrat manusia, ya. Dan karena hasratnya itulah lalu manusia bergerak
lalu segala sesuatu yang ada di dunia ini muncul dan berada. Demikian uraian yang bisa saya berikan, agak berat kali ini tentang Aristoteles, dan sedikit jawaban yang bisa kita berikan kepada Heidegger ya, bahwa sekali lagi kajian ontologis kurang tepat dikenakan pada Aristoteles, dan pretensi penciptaan sama sekali tidak ada dalam pemikirannya Aristoteles, karena kajiannya tentang motori mobil nanti pada akhirnya sebetulnya adalah forma itu sendiri. Artinya kalau kita bicara mengenai kemejaan, ya sebetulnya dalam kemejaan itu sendiri ada motori mobil, sehingga lalu yang namanya tukang, yang namanya benda itu akhirnya berproses menjadi meja seperti ini. Aristoteles tidak membedakan antara forma dengan materia. Dia ada forma dan materia itu, metafisika dan fisika itu hanya cara pandang gitu, tapi hal itu sendiri sama, kita saja yang membedakan itu dalam pikiran gitu. Tapi apakah ada derajat, ada yang lebih tinggi di antara metafisika dengan fisika gitu? Karena metafisika dianggap sebagai buku pertama, dijadikan buku pertama, dan fisika buku kedua. Apakah metafisika dianggap lebih superior dibandingkan fisika? Ya, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada superioritas dari metafisika dibandingkan fisika dalam arti dignity ya. Jadi derajatnya memang lebih tinggi, lebih susah ya, lebih rumit. Lalu mengenai dignity ini saya juga mungkin bisa menyebutkan dari 3 macam ilmu tadi itu ya, ada ilmu poiesis, ilmu praksis, lalu ilmu teoritis ya. Kalau orang yang poiesis, misalnya tukang nasi goreng, ya dia tentu senang ya. Ada kesenangan, ada kenikmatan ketika membuat produk masakan yang enak. Ya. Demikian juga seorang fisikus, matematikus atau filsuf ya. Ketika dia berspekulasi menciptakan konsep-konsep, ya, di situ juga ada kenikmatan, ada kesenangan. Nah, apakah kita boleh mengatakan bahwa kenikmatannya filsuf atau fisikus itu lebih tinggi daripada kenikmatannya seorang pembuat nasi goreng? Tentu boleh, ya, menurut saya tentu boleh. Berbeda ya kenikmatan antara seorang tukang nasi goreng dan orang yang katakan sanggup berspekulasi. Jadi kalau dengan mengatakan bahwa ada derajat yang lebih tinggi, bukan berarti bahwa tukang nasi goreng tidak ada kenikmatan. Mereka punya kenikmatan, tetapi derajatnya tentu berbeda dengan seorang yang berspekulasi mengenai hal abstrak ya, hal-hal yang tidak ada kegunaannya secara imediat. Itu butuh semacam mentalitas yang lebih mendalam ya, untuk mampu menikmati hal-hal seperti itu. Romo, saya mau bertanya mengenai penekanan metafisika tadi. Menurut perspektif Aristoteles bahwa metafisika itu tidak ada kaitannya dengan Allah pencipta gitu, dan dia mempertanggungjawabkan salah satunya mengenai forma dan materia. Jadi penekanan metafisika itu untuk melawan argumen bahwa ini tidak ada kaitannya dengan Allah pencipta itu seperti apa? Ya, jadi memang akhirnya di sini kita harus bertumpu pada semacam pengetahuan umum ya mengenai filsafat Yunani. Saya memakai misalnya argumen yang diusung oleh Pierre Aubin, seorang ahli besar Aristoteles di Prancis ya. Dan dia secara eksplisit mengatakan bahwa kritikan untuk teologi dalam pemikiran Heidegger itu mengandaikan bahwa on yang sekaligus theos, lalu logos, itu menjadi prinsip produktif untuk segala beings yang ada. Ya, jadi seolah-olah ada kaitan bahwa kalau kita menemukan atom ya, sebagai landasan dari semuanya, maka atom itu yang menjadi asal usul, ya kan, untuk munculnya segala sesuatu. Kalau kita menemukan air seperti Thales ya, air adalah arche untuk semuanya, maka air itu menjadi prinsip produktif yang menjadi asal usul untuk munculnya segala sesuatu itu. Jadi tampaknya ada presuposisi penciptaan, ya, ada pengandaian penciptaan yang cukup kental dalam pemikirannya
Heidegger. Nah masalahnya kan lalu oleh Heidegger ini kan dikenakan ke dunia Yunani. Nah kalau misalnya kita membaca pada kasus Platon, teorinya mengenai munculnya alam semesta di buku Timaeus ya. Di situ kan Platon jelas-jelas mengatakan ya, kalau kita mau bicara mengenai jiwa, mengenai dunia dan mengenai para dewa, kita tuh nggak berhak, nggak bisa, pikiran kita nggak bisa menjangkaunya. Itu makanya di buku Timaeus selalu Platon mengatakan, oke lah karena kamu memaksa saya membicarakan mengenai asal-usul kosmos ya, sesuatu yang kita nggak punya hak untuk mengatakannya. Baiklah kalau begitu saya ceritakan aja mitos yang mirip kebenaran. Di buku Phaedrus ketika Platon dipaksa berbicara mengenai jiwa, sama, dia akan bicara dengan mitos. Jadi ketika Platon menyentuh hal-hal yang sifatnya ya, ilahi, Platon itu sangat hati-hati. Dia tidak mau membicarakannya, dan kalau membicarakannya dengan mitos. Maka di Timaeus pun ketika dia berbicara mengenai asal-usul bagaimana alam semesta terjadi, yaitu hanya mitos. Ya, tidak ada pretensi apapun untuk mengatakan ada penciptaan, ada apa, enggak. Ya, dia hanya memberikan ada demiurgos, ada unsur-unsur, kemudian ada idea, lalu ada kora, ya, untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu ada. Saya selalu mengatakan bahwa dalam filsafat Yunani, problem terbesar adalah kita melihat dunia kita selalu berubah, genesis, ya. Selalu menjadi. Dan kita mencari mengapa, bagaimana semua yang terjadi ini kok terjadi. Ya. Dan dari situ lalu orang mencari arche. Tetapi hati-hati, ya. Pencarian arche itu bukan mencari sesuatu di luar kosmos. Mereka mencari sesuatu di dalam kosmos ya. Maka kalau ada fusis bernama air itu menjadi asal, menjadi tengah dan menjadi akhir. Ya, kemudian nanti akan berputar lagi. Ya. Maka sistemnya ada dalam sebuah kosmos yang tertutup atau gampangnya panteis. Jadi tidak ada agen eksternal yang kemudian menciptakan begitu. Nah, kembali ke Aristoteles, saya kira kalau kita berbicara mengenai motor mobil, itu sederhana logikanya. Jadi satu, Aristoteles berbicara logika dari bawah ke atas, bukan motor mobil yang menciptakannya, tetapi karena kita menghasrati motor mobil, ya, maka kemudian terjadi kemenjadian ini. Maka motor mobil itu adalah sebuah postulat pemikiran, sebuah titik akhir yang harus diandaikan kalau kita mau mulai berpikir. Jadi begini, kalau misalnya ada anak kecil bertanya sama ibunya, "Mah, kenapa ada binatang?" "Oh, binatang itu kan karena untuk menghibur manusia." "Kenapa, Mah, manusia butuh dihibur?" "Loh, karena manusia itu kadang-kadang sakit, kadang-kadang stres." "Mengapa stres, Mah?" "Oh, ya karena manusia kan banyak pekerjaan, banyak." "Kenapa manusia bekerja, Mah?" Terus ya. Sampai kapan kamu bisa menjawab pertanyaan mengapa begitu kan? Akhirnya kalau Anda seorang mamah yang cukup teologis ya, maka Anda akan menjawab, ya ini semua adalah kehendak Tuhan. Ya kan? Jadi Anda harus mempostulatkan sesuatu yang terakhir begitu ya, supaya berhenti begitu loh, berhenti. Karena nggak bisa kita terus regresio ad infinitum. Maka dalam pencarian kausa pun ya, tidak bisa kita mundur mengapa terus ya. Satu titik Anda harus berhenti mempostulatkan sesuatu, dan itulah yang disebut sebagai motor immobil. Dan sekali lagi, bukan motor immobil yang menggerakkan ya hubungan atas ke bawah, bukan, tetapi dari bawah ke atas. Karena kita menghasrati motor immobil itu, maka terjadilah yang namanya gerakan. Jadi ini tentu pemahaman yang sama sekali berbeda ya, dengan cara berpikir penciptaan ya, yang khas dalam monoteisme dan juga ada di dalam penganian-penganiannya Heidegger ya. Di teks Yunani saya kira tidak ada pretensi apapun ya untuk menjelaskan asal-usul dunia. Mereka hanya ingin menggambarkan saja. Terima kasih.